tidak bisa cuci darah atau terlambat itu kita punya problem sebagai pasien cuci darah. Jadi satu tindakan yang nggak boleh ditunda, dilayani dulu gitu, tidak boleh terlewatkan urusan data administrasi nanti menyusul. Sakit nggak ada jadwal, nggak ada kalender. Lusa bisa kena serangan jantung, bisa. Lusa bisa jatuh ke got, bisa. Negara kita nih ya, menurut saya gagal menciptakan sebuah kepastian hidup. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra. Teman KBR, pemerintah diprotes habis-habisan karena menonaktifkan 13,5 juta peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah-sudah, protes ini harus sampai viral dulu, baru pemerintah bergerak membenahi. Kepesertaan belasan juta warga itu juga akhirnya direaktivasi dan tidak lupa dengan memberi dalih, yaitu soal pemutakhiran data nasional oleh Kementerian Sosial. Dampak buruk kekacauan ini ditanggung warga miskin yang harusnya dilindungi negara, dibayar juga lewat kepanikan ratusan pasien gagal ginjal yang tidak dapat mengakses layanan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, KPCDI, juga menemukan setidaknya ada 150 kasus di berbagai daerah, seperti Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua. Dan tercatat ada 200.000 lebih pasien cuci darah berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Mayoritas ini bergantung pada skema PBI. Dampak nyata serupa juga dialami warga miskin lain yang sedang berjuang melawan penyakit-penyakit berat berbiaya mahal. Kasus tersebut seolah menguatkan pernyataan miris bahwa orang miskin dilarang sakit. Apa yang salah dari kasus BPJS kali ini dan mengapa persoalan klasik seperti pendataan tidak kunjung ketemu solusinya dan bagaimana mengurainya? Hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber di studio KBR bersama dengan Pak Petrus Haryanto, Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI. Selamat siang Pak Petrus. Selamat siang Mbak. Juga bersama saya di sini ada Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Ya, selamat siang Mbak Naomi, Mas Petrus. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih. Timbul. Untuk keduanya sudah bersedia hadir menyempatkan waktu untuk bahas hari ini soal sengkarut PBI BPJS begitu ya. Yang sekarang bisa dibilang ini problem klasik lah ya, soal data lagi, kemudian harus viral dulu, mungkin baru bisa ditindaklanjuti. Nah, Pak Petrus, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada teman KBR terkait dengan penonaktifan mendadak status peserta PBI ini yang tentunya banyak dikeluhkan jutaan masyarakat begitu ya, seperti salah satunya pasien cuci darah. Tanggapan Anda dari KPCDI seperti apa, Pak? Silakan. Ya, kami waktu itu ketika anggota mengeluhkan tidak bisa cuci darah, sudah datang ke tempat hemodialisa, ditolak dan dikatakan katanya JKN-nya nonaktif ya kan. Itu terjadi kekacauan ya, terjadi kegundahan massal di anggota KPCDI melalui jaringan media sosial kita berdiskusi. Dan waktu itu sebenarnya kita nggak mau ribut-ribut, ini bisa ditempuh karena kita punya akses ke Kementerian Kesehatan, ke BPJS ya kan, ke Kemensos. Kita upayakan, kejadiannya kan hari Senin, Senin minggu yang lalu mulai pasien mengeluh. Kita berbicara ke DJSN, katanya itu Kemensos yang punya wewenang, ke BPJS juga, tetapi ya walaupun mereka nggak punya wewenang, kita meminta agar lembaga ini berbicara ke kementerian bahwa ini persoalan urgen karena menyangkut nyawa. Betul. Karena kalau tidak bisa cuci darah atau terlambat itu
kita punya problem sebagai pasien cuci darah. Jadi satu tindakan yang nggak boleh ditunda. Kita menyampaikan ini urgen, tolong dibicarakan, walaupun itu wewenang Kemensos. Karena susah, akhirnya kita ke Kemensos. Kemensos melalui stafnya diminta agar mengumpulkan data. Ternyata malam harinya di pihak Kemensos meminta itu data diserahkan ke masing-masing dinas sosial. Nanti Jakarta yang akan menyetujui. Kita kaget kalau ke dinas sosial, jadi birokrasi ini nggak bisa ditunda sehari pun. Jadi Kementerian Sosial nggak merasa ini ada sebuah situasi krisis, jadi tidak tahu persoalan sesungguhnya tentang pasien cuci darah atau pasien kronik yang lainnya, misalnya cancer yang harus segera kemoterapi, pasien jantung yang harus segera tindakan operasi dan sebagainya kan. Akhirnya malam itu kami memutuskan untuk berbicara ke media. Kami melakukan konferensi pers melalui rilis, dan Rabunya beritanya muncul, dan kami mendapat dukungan dari warganet, mungkin dari lembaga BPJS Watch, Bung Timbul juga. Akhirnya muncul menjadi satu perdebatan publik, dan akhirnya ya di media sosial yang pasien cuci darah bukan anggota kami kan ramai mengeluhkan, bercerita tentang bahwa mereka merasa khawatir kalau tidak bisa cuci darah, karena cuci darah itu kalau ada jadwalnya hari Senin, gandengannya hari Kamis, hari Selasa, hari Jumat, hari Rabu, hari Sabtu. Nggak bisa Senin tidak cuci darah terus PBI-nya dihidupkan bisa cuci darah Selasa, dia harus nunggu Kamis. Karena rumah sakit fasilitas hemodialisisnya terbatas. Maka kita katakan dalam pernyataan kita karut marut ini, karena yang jelas-jelas pasien kronik membutuhkan bantuan negara, bantuan sosial melalui Kemensos, ternyata diputus semena-mena dan mendadak. Nggak ada pemberitahuan. Jadi cuci darah itu bukan pilihan, itu tindakan medis menyangkut hidup mati. Kami kalau berhenti cuci darah ya nyawa kami terancam. Kalau terlambat dia akan berdampak ke organ tubuh. Darah kami keracunan, sesek. Karena saya sudah 12 tahun tahulah bagaimana pasien ketika kami kan sudah nggak bisa buang air kecil, ginjal kami rusak, jadi kalau apa yang kami minum itu numpuk dalam tubuh. Kalau semakin hari itu kita nggak mungkin kan makan, harus minum obat yang tekanan darah tinggi. Kalau nggak minum obat, pakai air juga nggak mungkin puasa selama 3 hari. Air ngalir terus dalam tubuh dan itu nimbun. Tidur nggak bisa terlentang, dia duduk dia karena menimbun paru-paru. Dan kalau sudah sampai seminggu, yakin paru-parunya kemasukan air. Kalau kemasukan air, dia mengendap, bernapas susah, berjalan aja ngos-ngosan, dan jantung memompa darahnya terlalu kuat karena cairan dalam tubuh itu masuk ke dalam aliran darah, dan jantung memompanya sangat kuat dan dipastikan tekanan darahnya tinggi. Jadi tinggi. Bisa dibilang ketika hal ini terjadi, carut marut ini terjadi, bisa mengancam nyawa ya Pak ya? Oh iya, karena
riskan sekali ya, begitu ya. Apalagi ini juga bisa dibilang kisruh PBI BPJS ini juga tanpa pemberitahuan, Iya, begitu kan? betul. Dengan dalihnya katanya pemutahiran dulu nih, pemutahiran pendataan penerima bansos lewat DTJSN. Ini gimana Pak Timbul tanggapan Anda? Ya, jadi memang ini kan bukan kasus pertama Betul. ya. Jadi setiap tahun tuh memang ada berapa kali itu dilakukan cleansing data, pemuktahiran lah ya. Dan memang itu kan disebutkan dalam PP Peraturan Pemerintah 101 tahun 2012 yang sudah direvisi pertama dengan PP 76 2015. Memang di situ kan disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan PBI JKN dengan rujukan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN, Undang-Undang 40 2004 adalah fakir miskin dan tidak mampu. Ya. Siapa fakir miskin itu? Dalam PP 101 dijelaskan orang yang tidak punya pekerjaan atau dia punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Oke. Nah, siapa disebut orang tidak mampu? Orang yang punya pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan layak tapi tidak mampu bayar iuran. Itu kan sebenarnya Ya, klasifikasinya seperti klasifikasi itu ya. definisinya. Nah, di pasal 2 PP 101 disebutkan Kementerian Sosial menetapkan kriteria siapa itu fakir miskin dan tidak mampu. Itu yang diserahkan kepada BPS, Ya. Badan Pusat Statistik, melakukan pendataan. Betul. Pendataan, nah pendataan itu yang kita bilang tidak tepat sasaran, tidak valid karena banyak orang bilang kami nggak pernah didatengin, kami nggak Ya. pernah ditanyain, kami nggak pernah dikunjungin. Kok kenapa kita jadi desil 6? Ya. Nah, memang kalau kita perhatikan dan dapat laporan itu biasanya pendataan itu datangnya kemana? Ke RT lah, ke RW lah, ke tokoh agamanya, ke tokoh masyarakat. Pak RT, siapa yang jadi miskin di sini? Si A, si B, si C, si A, si B, si C. Itu mungkin saudara-saudaranya. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan pendataan itu tidak valid, tidak tepat gitu. Nah, jadi itu yang didata. Nah, data itu diserahkan ke Kemensos kembali. Setelah menetapkan kriteria didata, kemudian Kemensos membuat verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi di pasal 3 dilakukan, di pasal 4 PP 101 sebelum menetapkan data terpadu berdasarkan verifikasi dan validasi. Ya. Mensos berkoordinir dengan Menkeu dengan Menkes dan lembaga lainnya ya. Bisa saja dengan BPS lagi, tapi paling tidak pelaksananya itu Menkeu karena dia kaitannya dengan pembayaran uang. Menkes itu pengguna anggaran, PBI JKN. Ya. Nah, dia berkoordinasi. Setelah itu oke semua, barulah data verifikasi dan validasi ini ditetapkan menjadi data terpadu. Data terpadu ini nanti yang pasal 5-nya menjadi rujukan bagi penentuan PBI JKN. PBI JKN itu desil 1 sampai desil 5. Ya. Nah, itu yang juga kita bilang harusnya masyarakat tahu setelah divalidasi dengan langsung ke rumah tangga, apa sih kriteria desil 1? Kalau pemerintah bilang desil 1 dan 2 itu miskin ekstrim. Ya. Desil 3 miskin, desil 4, 5 itu tidak mampu lah. Ya. Nah, kita bilang apa definisinya? Kemudian si A kenapa bisa desil 4, si B kenapa bisa desil 6? Selama ini desil si B di desil 5 gitu. Nah, ini kan yang nggak clear. Jadi persoalan data ini kan data klasik yang memang dulu itu kan dinamakan DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, ya. Resosek yang Bappenas, dikelola Bappenas, kemudian P3KE, kemiskinan ekstrim. Nah, 3 itu sekarang dilebur menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, berdasarkan Inpres 4 tahun 2025. Nah, jadi tentunya proses pendataan itu yang sekarang lagi di cleansing, tetapi tidak melalui proses yang kita bilang tepat sasaran dan ada komunikasi dan penjelasan. Komunikasi di situ bad banget ya Pak? Ya, sangat karena
ini bukan kali pertama. Betul. Tahun sebelumnya itu pada saat peralihan DTKS ke DTSN itu ada 7,3 juta. Dan setelah itu ada beberapa lagi yang memang kata Mensos sepanjang 2025 itu ada 13 juta. Ya. Nah, waktu 7,3 juta itu juga banyak masalahnya. Sebelumnya ada yang 5 juta tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini udah kita bilang, Pak Mensos, kita tidak menolak tentang cleansing data. Karena memang betul APBN punya keterbatasan anggaran. Ya. Dia hanya menjamin 96,8 juta orang, sehingga dialokasikan 96,8 juta orang kali 42.000 kali 12 bulan, itu 48,7 triliun. Ya, selebihnya ditanggung sama Pemda-Pemda yang 54 juta, disebar di seluruh Pemda yang namanya PBPU daerah. Ya, kalau di Jakarta namanya Kartu Jakarta Sehat. Kalau di Bekasi namanya Kartu Bekasi Sehat. Nah, tentunya ini yang harus memang dilakukan. Tetapi masyarakat jangan dibilang regulasi kalau diterapkan tahu tidak tahu dianggap tahu. Nggak bisa. Karena ini keterkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan penjaminan JKN. Kalau dia hari itu tahu pesertanya non-aktif, dia bingung. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Mas Petrus. Mendadak-mendadak, sementara kawan-kawan penyintas cuci darah itu kan harus mendapatkan layanan karena satu kali cuci darah berapa Mas? 1,2 kah? Macam-macam tergantung rumah sakitnya. sih, tapi kan, rata-rata saya baca tuh. Tapi sekarang udah di atas 1 juta. Betul. Nah, tempat saya 1,5 lebih. 1,5 kalau mandiri ya, kalau bayar sendiri artinya. Enggak, maksudnya biaya kalau bayar sendiri. Iya. Mandiri. Kalau tapi enggak ada yang bayar sendiri. Iya, semua misalnya pakai jaminan ya. Kalau misalnya dia diaktif, kalau dia non-aktif, Kalau misalnya kan dia BPJS 2 kali seminggu, ya. dia mau 3 kali seminggu, yang ketiga harus bayar sekitar 1,5 1,7. Ya, tapi maksud saya gini, paling tidak kalau dia non-aktif artinya dia siap-siap untuk bayar mandiri pasien umum ya. Tapi kan kembali sekarang kita meminta supaya pasien-pasien kronis tidak ini mengeluarkan biaya tidak sama sekali. diputus sepihak dengan diberitahu. Nah, jadi memang persoalan ini kan klasik tapi nggak pernah diterima sebagai masukan masyarakat. Yang akhirnya muncul karena teman-teman Mas Petrus, kita semua menggugat gitu loh. Dan akhirnya pemerintah pun dengan DPR rapat ya di hari Senin. Tapi kalau kita perhatikan itu kan rapat juga nggak clear. Karena apa? Disebutkan oleh Pak Dasko dalam 3 bulan ke depan dibayarkan iurannya. Waktu itu saya tanya, yang dibayarkan itu, yang diaktifkan itu 11 juta kah? Atau yang punya penyakit kronis, gagal ginjal, jantung, kanker, kemo, talasemia. Kan waktu itu nggak ada yang jelasin. Nah, barulah kemarin lusa itu keluar kayak surat keputusan Mensos nomor 24 tahun 2026 yang mengatakan ada 106.000 yang terdiri dari 105.028 penyintas katastropik, 400-an bayi dengan 300-an umum ya. Nah, di total 106.000. Nah, ini yang memang diaktifkan otomatis. Tetapi pertanyaannya, bagaimana yang 11 juta dikurangin 106.000 ini? Saya kemarin itu dapat 2 laporan kasus. Satu di Manado, namanya Pak Andrew, saya lupa marga apa, dia disabilitas. Yang setiap hari istrinya harus minum obat. Ya, dia peserta PBI JKN. Nah, kemarin baru tahu dia non-aktif. Dia harus minum obat, harus dapat obat. Dia nggak bisa, nggak ngerti. Dan akhirnya dari Mbak Ira, ketua disabilitas di Jakarta, dia kirim ke saya, dia menghubungi saya. Saya bilang, udah tenang aja nggak apa-apa, kita advokasi, kita kontak orang Manado dan cabang Manado. Akhirnya memang langsung diaktifasi dan dia bisa mendapatkan layanan obat. Kalau nggak dapat obat lagi ya susah, rawat jalan memang ya. Nah, ini kan artinya untuk keluarga, untuk istrinya menjadi masalah karena dia taunya baru kemarin juga. Walaupun ini udah naik beritanya ya. Langsung diaktifasi ketika nggak ada channel ke sana untuk bisa melapor begitu gimana Pak? Ya dia nggak tahu. Nah, karena nggak tahu memang
Dan juga kan begini, ketidakpastian Iya. tentang yang 11 juta dikurangin 106.000 orang itu. Ya, karena kan belum ada kepastian apakah diaktifasi langsung enggak. Nah, itu contoh satu yang di Manado. Yang kedua yang di Jakarta Utara. Nah, di Jakarta Utara Mas Petrus dia bawa anaknya, dia peserta PBI JKN ini nonaktif, bawa anaknya ke puskesmas. Dibilang bisa disuruh aktivasi ke Dinsos Jakarta Utara. Saya bilang udah nih bawa nih surat Menkes. Jadi selain surat Mensos itu ada keluar juga Menkes, surat Menkes. Tapi Menkes kan bilang gini, rumah sakit fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien. Dia bawa itu, tetap saja puskes bilang enggak, harus aktif dulu. Harus ke Dinsos dulu. Harus ke Dinsos dulu. Nah, Itu gimana dia Pak ke Timbul? Dinsos. Iya. Saya bilang udah lawan aja. Ini ada surat Mensos, ada surat Menkes. Ternyata surat Menkes pun mental di puskesmas. Jadi dia ke Dinsos. Di Dinsos dibilang, "Ya udah pengajuan kami terima tapi belum tentu diaktifkan ya." Waduh. Jadi dari situ dia pulang. Nah, ini lagi kita lagi advokasi lagi hari ini, baru kemarin soalnya. Nah, ini yang membuat ketidakpastian bahwa yang 11 juta ini dinonaktifkan sepihak tanpa penjelasan desil, tanpa penjelasan kriteria miskin, tanpa adanya mitigasinya apa. Tapi yang 106 memang oke, sudah. Dia langsung nonaktif. Nah, makanya semalam saya ketemu dengan Pak Mensos, dengan Pak Dirut, saya bilang, di 2025 pun terjadi seperti ini. Cuma metode pengaktifannya beda. Waktu tahun lalu nonaktif, ketika dia sakit datang ke puskesmas, aktif. Jadi aktifnya itu di puskesmas reaktivasinya. Sekarang harus ke Dinsos. Saya bilang kasihan. Di Jakarta aja puskesmas ke Dinsos mungkin sekali naik angkot. Kita bisa bayangkan di pelosok Ciamis dia harus datang ke Kabupaten Ciamis untuk ngurus ke Dinsosnya. Mungkin jalannya mungkin 3 jam, 4 jam atau 1 harian. Kan ini persoalan kok rakyat mau berobat dengan jaminan JKN kok disusahin. Nah, jadi kami bilang gini semalam, udahlah Pak Mensos, ini semangat memutakhirkan data, oke lah kami dukung. Cuma ketika dilakukan dengan sepihak, tanpa pemberitahuan dan sebagainya, mitigasinya adalah orang yang sakit hari ini datang aktif. Ya. Jangan lagi disuruh ke Dinsos. Skala prioritasnya harus dilihat. Bagi ya, Pak. misalnya yang sehat, Betul. misalnya sehat si A, oh saya mau jadi peserta, ya udah ke Dinsos nggak apa-apa deh, karena dia belum langsung membutuhkan layanan kesehatan. Tetapi yang langsung membutuhkan aktif, yang dilakukan seperti tahun lalu. Jadi 106 ini sudah oke, tapi kita dukung juga yang sakit-sakit. Karena gini, saat ini sehat nih, ya, hari ini sehat, kan sakit nggak ada jadwal, nggak ada kalender. Lusa bisa kena serangan jantung, bisa. Lusa bisa jatuh ke got, bisa. Kan ini artinya banyak potensi yang akhirnya harus mendapat layanan. Nah, ini yang kami dorong supaya bisa secara mitigasi yang cepat. Nah, yang jangka menengah itu revisi PP 101 saya bilang, Pak Mensos tolong juga kasih tahu direvisi supaya pemberitahuan itu hari ini real nonaktifnya bulan depan. Nah, kalau Pak Mensos malah bilang, enggak, kalau gitu kita kasih 2 bulan. Lebih bagus saya bilang. Jadi realisasi nonaktifnya 2 bulan setelah di pemberitahuan. Dan juga tentang pendataan itu harus datang ke rumah tangga. Bila perlu dalam PP itu disebut pendata itu nanti harus dapat tanda terima dari si peserta, dari si masyarakat rumah tangga, bahwa memang saya sudah dikunjungin tanggal berapa, di tanda tangan. Supaya valid ya. Supaya valid. Betul. Kalau ini kan enggak. Orang bilang nih, Titipan. saya beberapa di media juga tanya, Pak Timbul, saya nggak tahu kapan dihubungi, kapan diverifikasi, kapan disurvei. Tiba-tiba saya jadi 6. Itu juga saya juga nggak ngerti. Langsung didesilkan gitu ya. Baik. Tadi juga ada bertanya, Ya. Pak Timbul, tahu nggak syarat desil 1, 2, 3, 4, 5? Nggak tahu. Itu mereka sangat merahasiakan. Betul. Harusnya
tentang status desil 1, 2 sampai 10 itu adalah informasi publik dan masyarakat berhak atas informasi itu supaya dia bisa menjadi punya hak jawab. Kalau saya memang masih miskin, kenapa harus dikeenamkan? Kenapa harus 7? Iya. Nah, ini juga kan kembali kriteria kepada rumah siapa fakir miskin itu. Tadi saya bilang orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Saya bilang pengangguran itu jadi miskin, saya bilang. Ternyata dilihat, dia tinggal di rumah yang relatif baik. Belum tentu itu rumah dia, tapi itu rumah warisan. Karena dia pengangguran, maka dia harusnya miskin, saya bilang. Oh enggak, itu ada rumahnya bagus. Itu kan masa kita harus bilang dia mau jadi miskin harus dijual dulu tuh rumah. Kan enggak begitu. Nah, jadi kriteria yang di PP 101 pun itu dibiaskan dengan kriteria yang luas, rumahnya di bawah 8 meter, tehelnya masih dan sebagainya, atapnya. Itu kan di Jakarta udah nggak ada apa semuanya jadi mampu, itu kan nggak mungkin juga. Ini soal klasifikasi, kriteria itu harus diperhatikan dengan betul begitu ya. Tapi kabarnya nih Pak Petrus, KPCDI terima laporan juga ya Pak ya dari anggota atau masyarakat peserta PBI yang terdampak dari penonaktifan status kepesertaan BPJS ini. Seperti apa Pak update-nya? Mungkin bisa diceritakan ke teman KBR. Update-nya? Iya, seperti apa ya, Pak? Kami berkomunikasi dengan, kami kan ormas sebenarnya. KPCD ini ormas, organisasi berbentuk perkumpulan. Kami punya cabang-cabang. Baru saja menyelesaikan kongres ya, pemilihan pengurus, revisi ADART dan sebagainya. Ya, cabang yang aktif memberi masukan karena anggotanya yang banyak melapor ke tingkat cabang, tapi juga ada yang langsung melapor karena kan akun ketua kami, akun saya kan juga diketahui oleh publik, nomor telepon juga mereka tahu ya, akhirnya kami juga banyak langsung, jadi didata oleh cabang, data ketika Kemensos minta data ada lampiran KK sama KTP, kita melakukan itu. Tetapi setelah data hari Selasa itu terkumpul malam, bilang harus ke Dinsos dulu. Wah, ini dilemparnya ke Dinsos lagi berarti ya? Ke Dinsos dulu, lapor dan nanti itu sebelum keluar SK Mensos 24 ini ya, yang penyakit kronis. Oh, itu jauh hari Selasa. Ya. Belum ada berita di media tentang pasien cuci darah ditolak. Akhirnya malam itu kami berapat, ketum menyatakan kita harus segera mengeluarkan rilis ya, betul. Nah, dan ya seperti biasanya karena viral dia menjadi perhatian. Makanya kami mengusulkan nih tata kelola penjaminan sosial itu harus dibenahi ya kan. Kalau Bang Timbul tadi ngomongin soal kriteria tentang fakir miskin dan metode verifikasi, kami juga mengusulkan bahwa pasien kronik, pasien katastrofis ini harus menjadi perhatian. Jadi ada satu jaminan bahwa di dalam tata kelola ini memasukkan ini menjadi warga yang rentan. Iya, betul. Nah, betul. Jadi ini menjadi perhatian karena mereka kalau terlambat atau diputus atau tidak bisa, ada kesalahan data dalam verifikasi dan mereka diputus, akibatnya fatal. Makanya juga ada sistem semacam file save mekanisme gitu ya, atau mekanis di mana dilayani dulu gitu, tidak boleh terlewatkan urusan data administrasi nanti menyusul. Maka dalam statement kita
harusnya rumah sakit mempunyai kemampuan atau diberi hak untuk reaktivasi secara langsung rumah di sakit. puskesmas atau di rumah sakit, betul. Jadi Nggak jangan usah ke sampai dinsos. rejim data ini mengalahkan nyawa. Betul, Jadi harus ada di mekanisme seperti itu rumah sakit, karena ini seumur hidup Iya. tidak boleh terlambat, ya Iya, kan? harus Dan on time. menyangkut nyawa Iya, pasien-pasien kronik ini atau pasien cuci darah misalnya ini nggak boleh terlambat. Iya, Makanya ada satu sistem di mana rumah sakit bisa melakukan tindakan reaktivasi secara langsung. Ini menjadi masukan kepada pemerintah bahwa pasien kronik harus menjadi satu segmen masyarakat yang dijamin oleh jaminan sosial. Ya salah satunya PBI yang paling pokok, tentunya jaminan-jaminan yang lain ya, bansos yang lain. Kita sudah pernah mengusulkan ke periode lalu ke Komisi 9 ketika RDPU, mereka sendiri yang Responnya mengundang gimana, Pak? kami bahwa mereka setuju bahwa setelah kami menceritakan tentang kondisi pasien cuci darah, di mana rata-rata di PHK, ketum kami aja di PHK. Saya resign karena seminggu 2 kali bolos untuk cuci darah, belum untuk ke poli kontrol ya kan, belum tes lab dan sebagainya. Belum komplikasi, saya komplikasi jantung, koroner, tulang, kena stroke dan sebagainya, banyak poli yang harus kami kunjungi, harus setiap hari ke rumah sakit. Kami nggak mungkin kerja secara sosial ekonomi. Yang masuk PBI itu sudah dipastikan bahasa Jawanya ngos-ngosan untuk membiayai hidup. Dia banting sana, banting sini ya kan, agar bisa tetap bertahan hidup. Dengan adanya PBI itu cukup untuk mengurangi tekanan ekonomi ya kan. Belum obat-obatan yang penting tidak dijamin oleh BPJS. Kami masih mengeluarkan, masih mengeluarkan obat-obatan yang harganya mahal. Seperti kalau kami kandungan kalsiumnya terlalu tinggi, itu kan merusak pembuluh darah. Ada satu obat yang mengikat fosfor, jadi kita kalau kelebihan fosfor itu tulang akan diambil kalsium dalam tulang. Makanya kalau kita makan makanan yang mengandung fosfor harus diikat oleh obat yang namanya binder ya. Binder yang dijamin BPJS ini kalsiumnya tinggi. Kalau kita terlalu banyak minum binder ini, kandungan kalsium kita tinggi. Saya terkena penyumbatan pembuluh darah ke jantung itu kalsium, bukan kolesterol. Obat pengikat fosfor yang mahal, yang kandungan kalsiumnya 0, tidak mengandung kalsium, yang harus kita minum agar mengurangi tingkat kalsium dalam tubuh, itu harganya 1 jutaan untuk 30 kapsul. Itu kalau kita mengalami itu kita harus beli sendiri. Jadi masih banyak ya, atau hormon eritropoietin untuk agar kita menstimulus pembentukan sel darah merah, karena jangan sampai kita transfusi darah atau anemia yang terlalu lama itu merusak pompa jantung, kemampuan jantung, atau gagal jantung, komplikasi. Jadi sudah nggak bekerja, pengeluaran banyak ya kan. Kalaupun ya kita ke cuci darah juga didampingi. Kalau saya pakai kursi roda, pakai taksi, itu kita udah katakan ke Komisi 9 dan mereka setuju di PBI kan waktu itu. Saya nggak tahu sudah berbicara ke pemerintah atau belum. Tetapi sekarang
berteriak-teriak Komisi 9 dan Parlemen bahwa BPJS tidak boleh menutup PBI pasien kronis. Tapi dulu pernah kita ajukan ya. Oke, berkaitan dengan itu Pak Petrus, banyak keluhan juga soal vaskes yang kurang tanggap gitu ya ketika menerima pasien cuci darah. Apakah Pak Petrus pernah mengalaminya, Pak? Ya, saya selama 12 tahun ini waktu itu rujukan ya. Rujukan bukan cuci darahnya, rujukan saya cuci darah di sebuah klinik, ginjal hipertensinya, polinya di RSCM, rujukan yang terlalu berbelit-belit gitu ya, yang menyebabkan sudah fisik kami rentan, harus melakukan prosedural yang cukup berjenjang dan menyita waktu kan, ke puskesmas, ke rumah sakit tipe C, baru ke RSCM. Wah, itu sangat menyulitkan langkah kami dan memang sudah ada perbaikan ya, di mana kami sudah tidak perlu rujukan ke berjenjang ke hemodialisa. Tapi kalau ke poli masih sih, tapi kalau ke hemodialisanya tidak ya. Tetapi pernah juga nggak bisa, habis cuci darah dinyatakan JKN PBI-nya tidak aktif gitu kan, karena ternyata istri saya diterima di sebuah kantor pekerjaan, dia berubah menjadi mandiri karena belum ada sebulan tidak aktif. Tetapi dengan adanya komunitas kami selama ini bisa menyelesaikan ya, karena tahu langkah-langkahnya, tahu aturan regulasinya kan. Ya itu pentingnya berkomunitas. Tetapi kalau anggota kami yang di ini baru saja ditolak, katanya otomatis itu kan. Tapi kan rata-rata kemarin untuk menyelamatkan nyawa karena tidak ada respon yang tanggapan cepat dari pemerintah, dari kementerian, dari Kemensos dan yang terkait, kami pindah mandiri. Sementara pindah mandiri. Mandiri, karena kalau mandiri kan berarti pasien PBI, JKN PBI kalau pindah mandiri tidak perlu menunggu aktif sebulan langsung ya kan. Tidak aktivasi 14 hari betul. Kita melakukan mandiri karena sudah terlalu berlarut-larut, karena ada birokrasi, harus ke dinas sosial dan sebagainya. Kita sudah tidak kuat lagi menahan puasa cuci darah. Tetapi kita sarankan ke semua anggota, oke, yang sudah mandiri tolong diurus ke PBI, karena menjamin kan ada edaran dari Kementerian Kesehatan. Keputusan Mensos 24 tahun 2026 yang 106.000 itu, Mas. Otomatis kita kalau dinas sosialnya nggak usah dinsos lagi. Ya nggak bisa yang sudah ke mandiri, nggak ada ketentuan yang mandiri bisa PBI. Saya mempertanyakan kebijakan terakhir bagaimana, karena mereka ke mandiri bukan karena taraf hidupnya meningkat, tetapi karena keadaan terpaksa itu. Baik. Dan itu dibantu loh, ke mandiri itu KPCDI ikut membantu yang nggak mampu membayari ya. Pembayaran karena kok keluarganya 35 kali 5 berapa itu? Iya, per bulan. Dari cerita Pak Petrus gitu ya Pak Timbul, ini siapa jadi yang harusnya bertanggung jawab dengan segala kekisruhan ini Pak? Ya jadi memang ini kan kekisruhan data yang memang terus berlarut-larut ya. Jadi sebelum kita dipertontonkan dengan kegaduhan data PBI ini kan kita sebelumnya
pertontonkan dengan kegagalan pemerintah mendata seorang ibu dan anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang anaknya hanya minta pulpen dan pensil karena kemiskinan, nggak dapat, bunuh dirilah si anak ini kan gitu. Ini kan sebuah corengan besar. DTKS, Resosek, P3KE sudah triliunan digelontorkan pemerintah gitu loh. Masa mendata si anak dan si ibu nggak mampu? Mereka kan nggak ngumpet, mereka sekolah-sekolah. Tapi kenapa tidak dapat oleh pendataan pemerintah? Dan sekarang juga terjadi, Mensos mengatakan ada 15 juta orang mampu masih menjadi peserta PBJKN. Ada 54 juta orang miskin tidak masuk PBIJKN. Kan kita bilang, ini apa yang dikerjakan pemerintah gitu. Kalau dibilang masih 10 orang, 15, oke lah. Ini jutaan. Khususnya 54 juta orang miskin belum masuk sebagai peserta PBIJKN. Jadi memang tentunya asal muasal negara kita nih ya, menurut saya gagal menciptakan sebuah kepastian hidup, kepastian hukum karena data. Data ini nggak diseriusin. Walaupun memang sekarang kita punya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, tapi kalau metode pendataannya, kalau tidak ada komunikasi, tidak ada penjelasan ke rakyat, tetap juga. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ya, kalau Mensos kemarin mengakui ada 54 juta orang miskin belum masuk PBIJKN, kalau menurut saya harusnya pemerintah menggelontorkan uang tambahan anggaran untuk JKN 54 Kuotanya juta. dinaikkan ya. Iya, 54 juta kali 42 ribu kali 12 bulan. Oke, sekarang Januari udah lewat, kali 11 bulan. Artinya apa? Mereka itu harus ditolong. Mengenai yang 15 juta itu akan diverifikasi dan akan di-cleansing, silakan. Tapi jangan juga menunggu 15 juta keluar baru ini masuk. Kapan Anda selesai? Nah, ini kan persoalan sebenarnya kalau mau saya bilang ketidakmampuan menata anggaran untuk kesehatan. Ini baru PBIJKN ya. Kalau orang miskin itu kan dibiayai oleh dua sumbernya. PBI JKN dari APBN, APBD. PBPU daerah itu dari Pemda, APBD. Kita buka Google, Kabupaten Pali di Sumatera Selatan di Januari 2026 itu menurunkan 40.000 penerima PBPU daerah yang iurannya dibayar oleh Pemda Pali. Waktu itu sempat ada korban meninggal di demo, akhirnya Februari awal kemarin juga diaktifkan kembali. Kenapa PBPU daerah Pali berkurang? Karena mengacu pada Undang-Undang 17 2025 tentang APBN 2026, transfer ke daerah itu menurun. Tahun 2025 919 triliun. Kalau kita baca Undang-Undang APBN 2025. Di 2026 ini hanya 695 triliun. Artinya berpengaruh terhadap transfer ke daerah untuk biaya kesehatan. Nah, kesehatan salah satunya apa? Membiayai iuran masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayain oleh APBD. Jadi kalau kita bicara desil 1 sampai desil 5, ada 50% masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayain oleh APBN pemerintah pusat atau APBD pemerintah daerah. Rakyat kita 280 juta. 280 juta bagi 2 kali 50%, itu kan 140-an, katanya ada 150-an juta yang dibiayai. Ya. Nah, pertanyaannya, pemerintah hanya mengalokasikan 96,8. Sementara tadi diakui oleh Pak Mensos, ada 54 juta yang masih menunggu untuk mau menjadi peserta PBIJKN. Ya menurut saya konsekuensinya ditambahin anggarannya. Sebenarnya, TAP MPR 10/2001 itu menjelaskan dengan sangat jelas. Presiden harus mengalokasikan 15% untuk kesehatan. Yang ditetapkan dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, pemerintah pusat minimal 5%, pemerintah daerah minimal 10%.
Tetapi dianulir, dihapus oleh Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Sehingga minimal 5% dan minimal 10% dihapus. Faktanya hari ini kalau saya hitung-hitung, APBN itu mengalokasikan di bawah 5%. Pemerintah daerah sangat banyak mengalokasikan di bawah 10%. Nah, ini kan persoalan bahwa TAP MPR sebagai hierarki hukum dilanggar sama Undang-Undang 17. Nah, dampaknya apa? Yaitu dampak realnya pada dinonaktifkan. Karena fiskal daerah kurang, karena transfer dari pusat kurang, sementara rakyat yang 54 nggak masuk-masuk karena pemerintah masih pelit dengan membatasi di 96,8. Penambahan anggaran itu penambahan ya. anggaran. Nah, makanya saya mendesak. Pemerintah kan sudah tahu ada 54 juta yang belum masuk. Ya ayo daftarkan. Itu kan kesalahan Anda mendata. Kenapa rakyat dikorbankan? 15 juta mau di cleansing, ya bagus. Tapi kan nggak bisa secara serta-merta langsung brek. Sementara di sini nunggu. Oke lah 15 juta keluar. Sekarang masuk 15. Kan 54 kurang 15 kan masih ada hampir 40. Kemana ini manusia? Harus dikemanain? Kan ini persoalan hak atas jaminan sosial itu kan dijamin di Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali menurut saya, ini kan cerita masalah ketidakmauan pemerintah menjamin hak kesehatan dengan alokasi anggaran APBN dan APBD yang lebih mumpuni seperti itu. Jadi dilihat manusia itu objek kesehatan, bukan subjek kesehatan. Yang menurut saya, pemerintah mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah. Mengenai MBG-nya dikurangin, ya silahkan. Mengenai mau utang, ya silahkan. Tapi kan kita bilang, hak atas kesehatan ini harus didukung oleh alokasi anggaran yang cukup. Yang menurut Undang-Undang 36, yang menurut TAP MPR itu minimal 15%. Sekarang kan 3.800 triliun pembiayaan, Mas Petrus. 15%-nya berapa? 450-an harusnya kan. Tapi kan nyatanya kan cuma 100-an. Ini kan persoalan bagaimana negara memandang investasi kesehatan itu yang harus didahulukan. Kalau dia hanya dibilang objek, ya sudah, beginilah. Nah, ini kan ketidakadilan yang kasat mata. Triliunan sudah dikeluarkan, masa sampai sekarang dipertontonkan di depan DPR dan di depan rakyat. Masih ada 15 juta yang mampu masuk, yang 54 juta yang miskin nggak masuk. Kan saya bilang, nih, mohon maaf ya, kalau saya mau bilang ini kan kegagalan. Ya, kegagalan. Nah, jadi menurut saya kembali kita mendorong pastikan yang 54 ini segera masuk dengan penambahan alokasi APBN. Saya teringat pemerintah pernah mengeluarkan Perpres 36 2009. Perpres 36 tahun 2023 tentang roadmap. Nah, Perpres 36 2023 mentargetkan PBI JKN di 2023 itu 111 juta. Di 2024 113 juta. Tetapi yang dipasang di 2023-2024 sampai sekarang 96,8 juta. Pemerintah sendiri tuh udah nggak jelas melanggar Perpres 36-nya. Kalau nggak, kenapa dibuat? Nah, sebenarnya kan pemerintah tahu, oh iya memang orang miskin ini bertambah. Kalau kita baca PP 101, orang ter-PHK itu berhak menjadi peserta PBI. Pengangguran dan sebagainya. Nah, PHK semakin banyak. Pengangguran juga, angkatan kerja meningkat. Pengangguran meningkat. Nah, kemarin BPS, Badan Pusat Statistik, mengeluarkan rilis kriteria orang miskin itu berapa. Satu keluarga ya, 3 juta pengeluarannya ke bawah, itu dinyatakan miskin. Banyak sekarang orang yang kerja dapat upah cuma 2 juta, 2 juta setengah, itulah spending dia, harusnya dimiskin. Tapi kan nyatanya apa? Oh, sudah punya penghasilan. Jadi dilihat dari penghasilannya, itu artinya dia tidak masuk kategori miskin. Padahal BPS bilang 3 juta. Oke lah, dia punya penghasilan 2,5. Ya dia kan spending habis. Pengeluaran kan di bawah 3 juta. Artinya apa? Dia miskin. Tapi kan kembali, itu bukan kriteria miskin. Yang namanya miskin adalah atapnya rumbai-rumbai, atapnya pakai apa, ininya
tidak pakai tehel dan Ya. sebagainya, rumahnya kayak gubuk gitu. Kayak di apa ya? Menurut saya enggak. Kegagalan ini memang basicnya dari data yang salah Data itu dimulai dari kriteria. Kriteria itu dimulai dari ketidakpatuhan pada pemenuhan definisi tidak mampu dan miskin. ya. Jadi ini kan berurut, akhirnya ya pendataannya nggak jelas. Jadi Pak Timbul menyarankan penambahan alokasi anggaran Oh begitu iya, ya. konsekuensi Oke. dari yang diucapkan sendiri oleh Betul. mereka, Baik. para menteri. Nah, kalau Pak Petrus dari Anda seperti apa masukannya Pak kepada pemerintah supaya jutaan masyarakat ini tidak jadi korban lah Iya. dari sistem yang semeraut ini ya. Silakan Pak. Ya, seperti dalam rilis kami, ya memang pemerintah harus menertibkan yang penerima PBI tidak semestinya, Ya, ya dikeluarkan. kita tidak menolak itu ya, Ya, karena betul, kita harus setuju untuk tepat itu. sasaran ya, Ya. kan. Tetapi kan kita saksikan masih kejadian Harvey Muiz tahun 2024 ya, 2324 lah, ya sekitar itu. dia diketahui Pemilik kartu Jakarta memiliki Sehat. kartu PBI Ya, dengan dari istrinya Jakarta, ya kan. betul. Kasus triliunan tata Iya. kelola timah aja masih terjadi. Iya, iya. Ya, kita mendukung langkah itu Betul, agar sangat setuju. anggaran yang tersedia memang diperuntukkan untuk yang semestinya. Ya, tetapi selain soal kriteria miskin dan fakir miskin Miskin dan tidak mampu. dan sebagainya itu juga harus dibenahi konsepnya. Ya, betul. Kami sebagai komunitas pasien cuci darah mengusulkan bahwa kami adalah masyarakat yang rentan ya kan, Ya. yang berpenghasilan juga mempunyai kondisi jatuh dalam kemiskinan. Kami mengusulkan bahwa pasien kronis, apakah ginjal, apakah jantung atau kanker, dia harus masuk kriteria Otomatis, pemberian jaminan PBI. Iya, betul. Nah, ini harus menjadi perhatian karena di berbagai negara penyakit kronik itu menjadi perhatian, perhatian sekali, mendapat perlindungan, jaminan dan sebagainya ya oleh negara. Dia harus dimasukkan unsur harus ada di tata kelola jaminan sosial, ini menjadi sesuatu yang prioritas gitu kan. Itu masukan kami, dan kalau ada seperti PBI yang dinonaktifkan itu minimal sebulan lah, tapi banyak pakar ngomong minimal tiga bulan ya sebelum itu agar ada proses penyesuaian, peralihan juga. Sehingga tidak seperti sekarang tiba-tiba terhenti layanan kesehatan bagi pasien cuci darah karena sehari pun tidak boleh, karena itu kan bersifat kontinu kan, harus bersifat tetap dan berlangsung selama hidup mereka, dan keterlambatan itu menyebabkan problem kesehatan bagi si pasien, siksaan juga secara fisik dan psikologi, dan ancaman kehilangan nyawa, karena memang masing-masing dari kami punya kekuatan sendiri-sendiri. Ada yang pasien 10 hari waktu COVID tidak bisa cuci darah karena ditengarai terkena COVID, menunggu tes COVID itu ya. Yang awal-awal itu butuh waktu 12 hari atau 14 hari, dan rumah sakit tidak punya tempat cuci darah khusus yang tidak bercampur secara umum. Akhirnya dia hanya diisolasi
12 hari, akhirnya kita berteriak di media, rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Fatmawati akhirnya membuat ruangan cuci darah yang Khusus ya, itu. terpisah. Bisa. Dia cuci darah dilayani, tetapi ya akhirnya meninggal, dan itu bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sering kalau keterlambatan itu terjadi, dan kasihan pasiennya tersiksa, dia tidak bisa tidur. Saya kalau kelebihan cairan, misalnya itu tidurnya duduk begini, ya, karena kalau terlentang paru-paru kami terkena airnya menggenangi paru-paru, Ya, itu dan juga itu betul. itu sangat menyiksa, batuk terus ya kan, dan bisa terkena infeksi paru-paru. Nah, seperti itu. Jadi memang birokrasi yang semrawut juga mempengaruhi Ya, segala saya semuanya, tambahin Pak. sedikit Mbak ya. Sebelum Untuk ke- yang tentang pasien cuci darah itu juga punya masalah kalau Ya. rumah sakit tempat kita cuci darah biasa diputus kerjasama. Tapi waktu itu sempat naik, akhirnya Oh, itu BPJS sering. mengalihkan. Kalau itu sering, dan Heeh. komunitas selalu meminta agar BPJS Mencarikan harus migrasinya harus difasilitasi Iya, oleh BPJS, karena BPJS tahu Ya. skema rumah sakit mana yang masih mampu untuk ada menampung. slot ya kan. Iya. Nah, itu sering terjadi, Sering dan terjadi itu. Nah, itu juga kan nggak boleh. organisasi selalu Betul. meminta BPJS, dan Ya. BPJS biasanya proaktif ya. Ya, Karena proaktif kalau sekarang, memutus itu kami juga kadang mendukung juga, karena rumah sakitnya nakal. Iya. Nakal lah. Tapi memang sekarang rumah BPJS gercep lah ya, gerak cepat dia carikan tempat cuci darah Ya, yang baru. itu diputusnya harus ada jeda waktu. Iya, harus ada jeda Tidak waktu, ya. hari ini diputus terus tidak ada layanan, tapi dialokasikan. Saya sekali ya kan pernah ya. sekali berpindah rumah sakit, ya. secara beramai-ramai. Oh iya. Tapi diberitahu Iya. sebulan lagi. Sebulan lagi. Juga keterlambatan BPJS membayar klaim Oh iya. itu menyebabkan rumah sakit meliburkan cuci darah, Oh. karena tidak bisa membeli bahan baku, Oh, karena iya, tidak iya, ada. obat Itu dan juga sebagainya. bagi kami menjadi perhatian. Betul, Yang betul, suka ya. libur-libur itu, Iya, atau iya. bahkan kemarin di Papua libur sama sekali, setahun atau 2 tahun yang Waduh. lalu. Akhirnya mendatangi DPRD dan diadvokasi. Iya. Nah, kita pernah juga mendorong Komisi 9 ketika defisit BPJS-nya pada angka berapa itu, tahun berapa. 2014 sampai 2009 itu defisit total. Ketika ada pengumuman Komisi 9 akan memanggil Menkyu ya kan, untuk membicarakan defisit ini, kami berbondong-bondong datang ke balkon agar mendorong, ya jangan ngomong rugi laba, ini defisit BPJS ini adalah amanat konstitusi bahwa negara harus mempunyai jaminan sosial, bahwa kesehatan itu adalah hak warga negara dan negara bertanggung jawab. Dan itu juga hak untuk hidup juga bagi warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita pasal 28 huruf A kan ya. Seperti itu. Ya, terakhir dari Pak Petrus, bisa sampaikan statement penutupnya. Silakan Pak. Ya, saya berharap kepada pemerintah memperhatikan segmen masyarakat yang terkena penyakit kronik, harus menjadi bagian skema yang dilindungi oleh jaminan sosial. Kedua, dalam situasi apapun atau kesalahan data atau apapun, layanan bagi pasien hemodialisa tidak boleh
dihentikan. Harus ada satu skema atau mekanisme di mana rumah sakit itu bisa melakukan reaktivasi secara langsung. Jadi tidak menunggu satu birokrasi yang berbelit-belit karena nyawa pasien adalah taruhannya kalau terlambat. Saya pikir penting bagi pemerintah di mana Kementerian Kesehatan dan hubungannya dengan Kemensos dan BPJS itu tata kelolanya semakin bagus sehingga Kemensos itu tahu secara real time tentang peserta PBI yang mempunyai tingkat medis yang parah seperti penyakit kronis dan itu harus Kemensos mengetahui hal itu. Jadi tidak asal melakukan skema validasi sesuai dengan konsep, tetapi juga memperhatikan kondisi-kondisi medis dari warga negaranya. Dari Pak Timbul, singkat Pak. Jadi tentunya yang harus dilakukan pemerintah saat ini dengan sangat cepat adalah bagaimana dari 11 juta orang yang dinonaktifkan ini bila sakit bisa langsung direaktivasi di puskesmas atau di rumah sakit. Tidak perlu lagi ngomongin ke Dinsos. Bagi yang sehat yang mau melakukan reaktivasi silahkan ke Dinsos. Tapi bagi yang sakit jangan disuruh ke Dinsos lagi, cukup di puskesmas. Dan ini terjadi seperti tahun 2025. Dan ini yang menurut saya bagian dari solusi untuk mengatasi persoalan akses layanan kesehatan dengan penjaminan JKN. Itu yang pertama. Yang kedua, Menteri Kesehatan stoplah bernarasi untuk mengatakan kepada rumah sakit, terima pasien, jangan ditolak dan sebagainya. Utamakan aktif dulu, Pak Menteri. Konsekuensi dengan anggaran, ya. Anggaran akan ditambah, ya. Dan itu artinya politik anggaran pemerintah tentang kesehatan kami minta serius untuk disegerakan. Karena tadi masyarakat ini butuh layanan yang kalau sakit harus dilayani, ya. Jadi jangan karena kendala anggaran ditahan-tahan sehingga masyarakat dengan birokrasinya ke Dinsos. Nyawa tidak ada cadangannya. Hak hidup dijamin negara. Dan oleh sebab itu kami berharap masyarakat tetap mengkritisi segala kebijakan untuk bisa memastikan pemerintah menyediakan layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat kita, ya. Dan ke depan jangan lagi lakukan penonaktifan dengan tanpa ada komunikasi, tanpa validasi data yang baik, harus dikomunikasikan. Kalau Menteri Sosial sepakat dengan 2 bulan dan kalau dibilang 3 bulan itu lebih bagus lagi. Antara penonaktifan, realisasi penonaktifan dengan pemberitahuan harus ada jeda. 2 bulan atau 3 bulan itu yang lebih bagus supaya masyarakat tahu bahwa mereka akan dinonaktifkan atau tidak. Ya, jangan seperti ini yang seperti sebelumnya dadak mendadak yang akhirnya masyarakat menjadi susah dan sebagainya. Jadi korban. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita hari ini, Pak Timbul Siregar, terima kasih. Koordinator Advokasi BPJS Watch, juga Pak Petrus Haryanto, Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI, sekaligus peraih Indonesia Bike Awards 2024, sudah bersedia diwawancara di ruang publik hari ini. Saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa.